Rakuti yang berdarah panas nekat datang ke alun-alun Majapahit. Setelah mengadakan perlawanan sengit, akhirnya Rakuti dapat diringkus. Pemuda desa Ganding itu kemudian dijebloskan ke ruang tahanan, disatukan dengan para narapidana Pati. Di ruangan tahanan, Rakuti berkenalan dengan Gorasa, salah seorang narapidana Pati. Gorasa menanyakan bagaimana Rakuti bisa ditangkap. Kita di sini tidak sendirian, Rakuti. Kita mempunyai teman. Semuanya 17 orang. Dan semuanya terkena pidana Pati. Kita tinggal menunggu giliran kapan para algojo datang menjemput kita untuk memancung kepala kita. Apakah mereka semua penjahat? Kalau mereka bukan penjahat, mereka tidak ada di ruangan ini. Tapi aku bukan seorang penjahat. Kau bisa saja menganggap dirimu bukan penjahat. Seorang perampok juga tidak mau dikatakan penjahat, karena dia berjuang untuk keluarganya. Seorang pembunuh juga tidak mau dikatakan penjahat, karena mungkin dia mempunyai alasan yang kuat untuk membunuh. Misalnya saja, untuk membela diri. Yang sudah pasti ialah, jika seseorang masuk ke ruangan tahanan ini dan berkumpul bersama kita, dia akan menjalani hukuman mati. Rakuti, bagaimana kau bisa tertangkap? Aku sengaja datang ke alun-alun Majapahit. Aku masuk ke pintu gerbang samping. Aku berkelahi dengan beberapa orang prajurit. Mereka lalu memanggil teman-temannya. Kurang lebih ada 200 orang. Aku dikepung, dikeroyok. Akhirnya aku dapat diringkus. Rakuti, Rakuti. Kau pikir aku percaya ceritamu itu? Hah? Aku juga seorang pembual. Aku tukang bohong. Kau tidak bisa membohongi seorang tukang bohong. Aku tidak membual. Aku bersungguh-sungguh. Dengar, Rakuti. Seekor kerbau atau kambing tidak akan berani menghampiri pisau potong. Seekor kupu-kupu atau belalang tidak akan berani terbang menghampiri api yang bernyala-nyala. Dan kau adalah seorang penjahat. Bagaimana kau bisa berani menghampiri ratusan prajurit Majapahit? Hah? Apakah itu bukan cerita bualan? Aku tidak mempunyai alasan untuk berdusta kepada siapapun juga. Termasuk kepadamu, Gorasa. Kau mau percaya terserah. Tidak, ya terserah. Bagiku tidak ada soal. Tapi aku berkata yang sesungguhnya. Aku memang sengaja datang ke istana Majapahit. Lalu, kau mau apa datang ke istana Majapahit? Aku ingin bertemu dengan Jaya Negara. Rakuti? Hah? Apakah kau sedang mabuk? Aku sedang terluka. Bukan mabuk. Lihat. Lihatlah punggungku ini. Panas sekali rasanya. Suatu saat nanti, kalau aku mendapat kesempatan, aku akan membakar prajurit-prajurit Majapahit. Aku akan membalas perbuatan mereka. Tunggu dulu. Aku masih belum mengerti. Kau ingin bertemu dengan Prabu Jaya Negara. Kau ini siapa? Apakah kau seorang pejabat negara? Hah? Apakah kau seorang pembesar? Atau barangkali kau seorang pangeran atau keturunan bangsawan? Kau ini siapa? Aku hanyalah seorang warga desa Ganding. Namaku Rakuti. Apakah aku tidak boleh bertemu dengan Raja Majapahit itu? Dia kan juga seorang manusia seperti aku. Ah, gila. Kau pasti sudah gila, Rakuti. Mau apa kau bertemu dengan Prabu Jaya Negara? Kau mempunyai urusan apa? Aku ingin membunuh Raja Pusuk itu. Ah, sudahlah, Rakuti. Kepalaku menjadi pusing. Kata-katamu menjadi semakin tidak karuan. Sudahlah. Lebih baik kita tidak usah bicara. Aku mau istirahat. Kalau kau merasa lapar, kau boleh makan sisa-sisa makananku. Di sini kau tidak bisa makan enak.
Jatah makanan kita hanya berupa jagung rebus dicampur dengan air garam. Selamat malam, Rakuti. Malam itu, kaki Bukit Pangi disirami cahaya bulan yang lembut. Dinamakan Bukit Pangi karena di kaki bukit banyak tumbuh pohon pangi. Pohon pangi ialah sejenis pohon waru, hanya daunnya agak kecil dan runcing. Bangunan-bangunan di pusat pendidikan para tanda kelihatan sunyi. Beberapa orang prajurit jaga berdiri di pintu gerbang, di dekat obor yang dipasang pada dinding. Para siswa sudah berkumpul di sebuah taman yang terletak di sudut halaman. Malam itu Dang Acarya Siwanada akan memberikan pelajaran tentang seni sastra. 2 orang siswa nampak masih berada di emper Wisma. Mereka adalah Rakai Linggar dan Rakai Manoja. Rakai Linggar berasal dari kerabat kerajaan Lasem, raja bawahan Majapahit. Sedangkan Rakai Manoja berasal dari kerajaan Pawanuhan. Rakai Linggar melolos selembar daun lontar dari balik lipatan pakaiannya, kemudian membacanya di bawah cahaya lampu dinding. Kucium Gandawasa, busanamu yang wangi. Kubakar dupa homarcana yang harum untuk memuja namamu. Oh Mahija Putri Dewi Pertiwi. Pohon-pohon kawista berbunga di sepanjang bukit. Kupetik kembang katiran berwarna merah. Kusunting di atas sanggulmu yang indah. Marilah Dinda, duduk di bawah Kanakadanda, payung emas kerajaan, sambil membaca Kama Sutra, ilmu tentang bercinta. Disaksikan awan bercahaya kuning keemasan, dan angin bulan caitra bertiup ke selatan. 2 pikiran, 2 raga, 2 hasrat yang suci bersatu dalam jiwa. Bagus. Indah sekali bunyi syairmu, Rakai Linggar. Ya, aku menulis beberapa syair tentang cinta. Kau tujukan kepada siapa syair-syairmu itu, Rakai Linggar? Jika seorang laki-laki menulis syair tentang cinta, pasti ditujukan kepada seorang wanita. Maksudku, siapakah nama wanita itu? Itu rahasia. Rakai Linggar, kau tidak perlu merahasiakannya di depanku. Aku sudah tahu semuanya. Bukankah kau menaruh hati kepada Tuan Putri Tribuana Tunggadewi? Hati-hati Rakai Linggar. Kau harus bersaing dengan Cakradara, kesatria dari Singasari. Dan kau juga harus bersaing dengan Kuda Merta, kesatria dari kerajaan Wengker. Bukankah kau menaruh hati pada Putri Diahwiyat Sri Raja Dewi? Awas, Rakai Manoja. Kau pun tidak perlu merahasiakan hal itu kepadaku. Kita sudah lama saling mengenal. Apa itu? Kalau kau bisa menulis syair, aku juga bisa menulis karya yang sama. Pasti juga syair tentang cinta. Coba Rakai Manoja, aku ingin mendengar syairmu. Aku tidak sepintar kau dalam hal menulis syair. Syairku sangat sederhana sekali. Angin bertiup membawa keluh kesah yang dalam. Pohon cendana tidak menyebarkan bau harum lagi. Cumbana rasa hilang sirna. Citra karya tak mampu melukiskan alam yang permai. Dan hatiku dirundung berantah, sakit asmara. Raja penyair kehilangan aksara.
Daun-daun lontar beterbangan. Unggas bersembunyi di dalam sarang. Matahari murung. Dan langit berurai air mata. Duhai Raja Kanya. Duhai tuanku putri yang jelita. Apa artinya lautan air susu? Apa arti menjadi putra bumi? Lebih baik ku buang diriku ke hutan Nandana. Ku ceburkan ragaku ke dalam Baruna. Oh, Sang Hyang Bagaskara. Bakarlah jiwaku. Hanguskanlah ragaku. Oh, Sang Hyang Bagaspati. Cabutlah sukmaku. Bawalah terbang menembus awan tinggi. Oh, Sang Raja Kanya. Apa gunanya jana loka, manusia dan 3 alamnya, bila cinta hancur menjadi debu? Syairmu cukup bagus, Rakai Manoja. Tapi aku tidak senang mendengar isinya. Mengapa kau menulis kata-kata yang sedih? Mengapa kau menggunakan ungkapan-ungkapan yang putus asa sifatnya? Rakai Linggar, apakah orang seperti kita ini masih mempunyai harapan? Mengapa tidak? Kita manusia. Sekalipun kita berasal dari golongan kesatria, kita masih mempunyai peluang untuk mempersunting putri Sang Prabu Kartarajasa Jayawardana. Aku tidak begitu yakin. Kalau kau mencintai Diah Putri Tribuana Tunggadewi, kau harus mampu bersaing dengan tuanku Cakradara dari Singasari. Sedangkan aku, jika aku masih ingin meneruskan niatan gila ini, aku harus bersaing dengan tuanku Kuda Merta dari Kerajaan Wangker. Saingan-saingan kita cukup berat, Rakai Linggar. Mungkin kita akan tersisih sebelum pertandingan dimulai. Jangan putus asa, Rakai Manoja. Jodoh manusia tidak ada yang tahu. Oh, Bapak Dang Acarya Siwanata. Rakai Linggar dan Rakai Manoja terkejut setengah mati. Tiba-tiba saja Dang Acarya Siwanata sudah berdiri di belakang mereka. Rakai Linggar dan Rakai Manoja segera duduk bersila dan menghaturkan sembah. Ampun Bapak, kami tidak tahu kehadiran Bapak. Tentu saja kalian tidak tahu kehadiranku. Karena kalian sedang sibuk membaca surat-surat cinta. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Kami hanya belajar menulis sastra. Aku tidak senang melihat murid-muridku menulis sastra cinta. Mana syair-syair kalian tadi? Rakai Linggar, kesatria dari Lasem, segera mengulurkan selembar daun lontar. Demikian pula Rakai Manoja, anak bangsawan dari kerajaan Pawanuhan. Dang Acarya Siwanata sejenak mengamati 2 lembar daun lontar. Dia manggut-manggut sebentar, tersenyum dingin, kemudian memberikan isyarat agar 2 orang kesatria itu mengikutinya. Dang Acarya Siwanata duduk di atas sebuah arca singa batu. Sementara para siswa duduk bersila di sekelilingnya. Malam terang bulan. Memang begitulah cara Dang Acarya memberikan pelajaran kepada siswa-siswanya. Dia mengajar bukan hanya pada pagi hari ataupun siang hari. Kadangkala dia memilih suasana malam yang tenang dan sejuk untuk memberikan wejangan tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Dang Acarya Siwanata diam sesaat lamanya. Semua siswa menundukkan wajahnya, termasuk Rasemi. Lihatlah,
Dua orang muridku telah membuat syair yang tidak sepantasnya ditulis. Sekarang ini kita memang akan belajar ilmu sastra. Tapi bukan berarti aku mengizinkan kalian menulis syair-syair tentang cinta. Sekarang bukan saatnya untuk bercinta. Kalian harus mengikuti tata tertib pusat pendidikan ini. Jika kalian ingin segera menamatkan pelajaran. Raka Linggar. Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata. Dan kau, Raka Manoja. Iya, Bapak. Jangan lagi menulis syair-syair cinta seperti ini. Raka Linggar, kalau kau tidak dapat mengikuti tata tertib di sini, kau masih juga menulis syair-syair tentang cinta, kau akan kusuruh kembali ke Lasem. Dan kau, Rakai Manoja, kalau kau masih melanggar aturan-aturan yang berlaku di pusat pendidikan ini, kau pun akan kusuruh kembali ke Pawanuan. Cukup jelas peringatanku ini? Ampun, Bapak Dang Acarya Siwanata. Saya tidak akan berani lagi melanggar perintah Bapak. Ampun, Bapak Dang Acarya Siwanata. Demikian pula saya. Saya akan mengikuti segala perintah Bapak. Bagus. Peringatan ini bukan hanya untuk Rakai Linggar dan Rakai Manoja. Peringatan ini untuk kalian semuanya. Nah, sekarang mari kita mulai pelajaran seni sastra. Seni sastra ialah seni merangkai kata-kata yang indah, yang mengandung makna. Ada beberapa buah buku sastra karya para pujangga zaman dahulu. Pertama kali kita kenal pujangga atau empu atau pengarang buku sastra pada zaman Mataram Tunggal. Ada yang tahu siapa namanya? Ampun, Bapak Dang Acarya Siwanata. Kalau tidak salah, nama empu yang terkenal itu ialah Empu Walmiki. Apa nama bukunya? Ampun, Bapak. Nama bukunya ialah Kitab Ramayana. Iya, benar. Empu Walmiki adalah pengarang buku Ramayana. Buku ini dikarang pada abad ke-9. Buku ini terdiri atas 7 bagian atau 7 kanda. Pertama, Balakanda. Balakanda mengisahkan keluarga Raja Dasarata di negeri Gosala, ibu kota Ayodhya. Bab yang kedua bernama Ayodhya Kanda. Buku ketiga bernama Arnya Kanda. Buku ini menceritakan penculikan Dewi Sinta oleh Rahwana yang berkepala 10. Rahwana ialah raja raksasa dari Langka. Pada saat menculik Dewi Sinta, Rahwana dibantu oleh Marica yang menyamar sebagai kijang emas. Buku keempat bernama Kiskanda Kanda. Dan buku kelima bernama Sundara Kanda. Sundara Kanda mengisahkan seekor kera putih yang bernama Hanuman, kemenakan Sugriwa. Hanuman berhasil menyelamatkan Dewi Sinta dari cengkeraman Raja Rahwana. Buku keenam bernama Yuddha Kanda. Buku ini mengisahkan peperangan antara tentara Rama dengan tentara Langka. Dan terakhir adalah buku yang ke-7 bernama Uttara Kanda. Nah, sekarang coba kau maju ke depan, Rasemi. Baik, Bapak Dang Acarya Siwanata. Yang lain mendengarkan. Rasemi akan membacakan sebuah syair tentang tugas serta kewajiban seorang kawula yang dipersembahkan kepada raja. Apakah kau sudah membuat syair itu, Rasmi? Ampun, Bapak.
Hamba sudah membuatnya, tapi barangkali syair hamba belumlah sebagus syair-syair teman-teman yang lain. Jangan terlalu merendah, Rasemi. Terlalu merendah justru menunjukkan sifat sombong yang biasa-biasa saja. Cepat, bacakan syairmu itu. Baik, Bapak Dang Acarya Siwanata. Sri Baginda Maharaja adalah seorang nirmoda, seorang dermawan. Beliau duduk di atas tahta ditemani selaksa dewa. Pikirannya selalu cemerlang, dan hatinya jernih bagaikan mata air nirat maka, mata air yang selalu memancar dari kenikmatan alam sorga. Sri Baginda Maharaja bernapas bersama sang bayu. Sri Baginda Maharaja memandang jagat bersama sang surya. Sri Baginda Maharaja bersabda menggunakan lidah Batara Wisnu. Sri Baginda Maharaja berperang melawan musuh menggunakan kereta sang Arjuna. Sri Baginda Maharaja adalah wakil para dewa di Mayapada. Di hari Buddha, Sri Baginda Maharaja duduk dengan penuh wibawa di atas singgasana. Beliau memandang para kawula, kemudian bersabda dengan mulutnya yang indah. Dengan hati-hati, Rasmi membacakan syairnya di depan teman-temannya, di depan gurunya, Dang Acarya Siwanata. Suasana sunyi senyap ketika Rakuti mengucapkan kalimat-kalimatnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.